Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinati wal furqan wasyifaa lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Alhamdulillah tahdits bi nikmah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus mencari ilmu agar kita ditinggikan derajatnya oleh Allah baik dunia maupun akhirat. Yang kata Nabi, ketika kalian melewati taman surga maka harus mampir. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu taman surga? Itu tempat yang dipakai pengajian dan tempat yang dipakai untuk berzikir, itu taman surga. Jadi lamun ada yang ngaji, itu taman surga. Ketika kita mau mampir ke taman surga berarti sudah dekat dengan kesurgaannya gitu. Hanya alhamdulillah kita mah sengaja membikin taman surga gitu, dibikin oleh kita ngaji ya, maka masya Allah ya karim. Sehingga wajar ketika kita mendapatkan hub cintanya Allah. Kemarin kita membahas tentang hub cinta. Bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah, bahkan dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan disayang oleh Allah gitu ya. Allah mencintai, kemudian memaafkan, kemudian memberikan rahmat kepada kita. Salah satunya kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anallahu raufur rahim. Yang pertama, kalau tidak ada fadl Allah, kurnia Allah, kasih sayang Allah, tentu kita itu dalam keadaan sesat. Dan kalau tidak ada fadl Allah, tidak ada rahmat Allah, tentu kita sesatnya tidak ada yang memberitahu. Contoh, waktu ayatul ifki lah. Ayat ini turunnya karena ayat ifki, ayat tuduhan jinah. Tuduhan selingkuhnya Aisyah. Aisyah dianggap selingkuh oleh para sahabat. Hampir seluruh sahabat menyangka bahwa Aisyah waktu itu selingkuh. Coba kalau tidak ada rahmat Allah, kalau tidak ada fadl Allah, artinya kalau tidak ada turun ayat ifki, artinya ayat pembebasan bahwa Aisyah itu bebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Coba bayangkan semua sahabat mungkin nuduh orang yang tidak bersalah, gitu kan? Aisyah tidak bersalah dituduh berbuat zina. Nah, kalau tidak ada rahmat Allah, tentu terus berbuat dosa kan mereka itu, sahabat maksudnya. Pun sebetulnya kita juga kalau tidak ada rahmat Allah, tidak ada fadl Allah, apakah ada gerak mau ngaji? Enggak ada. Jadi alhamdulillah ketika ada ngaji seperti ini, ada berbuat baik, itu sebetulnya fadl Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Tidak semua orang yang bisa dapat mau ngaji, mau istiqomah, susah. Ya. Walaupun ada waktu, walaupun ada ada peluang, susah ngaji mah. Fadl Allah ya. Nah, bagaimana tadi caranya supaya kita mendapatkan hub cinta Allah dan supaya dapat rahmat Allah dan magfirah Allah. Ayat berikutnya menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Kalau ingin dapat hub cintanya Allah, magfirah Allah, kemudian rahmat Allah, yang pertama, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti
langkah-langkah syaitan. Apa langkah setan teh? Ai setan karesepna naon? Sombong. Ya, setan sombong. Ya Allah, aku terbuat dari api. Adam? Siapa yang lebih kuat? Aku. Aku senior. Aku terlebih dulu diciptakan, lebih dulu ibadah. Ketika kita menyebutkan, nah itu salah satu khutuwati syaitan. Sombong. Aku gitu. Pakai baju bagus. Aku gitu. Sorban ngagebay. Aku gitu. Sang aku. Jangan. Apalagi keinginan setan. Bakhil. Kikir. Itu kan keinginan khutuwati syaitan, kikir itu. Kata iblis tadi digoda, kamu yang kerja, kamu yang capek, dikasihin ke orang enak amat, suruh kerja aja gitu. Setan tuh nyuruh kita untuk kikir. Apalagi menyebarkan berita bohong kayak tadi. Itu kan khutuwati syaitan tuh, menyebarkan berita hoax, berita-berita yang belum pasti. Apalagi khutuwati syaitan itu, walau minas syaitan, berandai-andai. Berandai-andai itu dari syaitan tuh. Contoh berandai-andai. Dan kita gak ada pas video ke kita. Anda beruntung mendapatkan video ini. Maka supaya kalian mendapat apa? Mendapatkan bonus, sebarkan ke 10 grup. Nanti 2 jam berikutnya 100 juta masuk rekening Anda. Nah, kita sebar weh. Nah, itu teh namanya apa? Walau, berandai-andai. Susuganan lah bahasa Sunda mah. Sugan we atau sugan. Nah, itu teh dari setan. Itu langkah-langkah setan. Jadi setan itu seneng orang yang berandai-andai. Maka walau minasyaitan, kata Rasul itu berandai-andai itu dari setan. Pak kalau gini kan kita saya mah nanti mau seperti ini. Apa itu berandai-andai? Tergantung apa yang diinginannya tadi. Apakah yang diinginkan itu roja atau tamani? Kalau roja itu dekat pihasilina lah gitu. Kemungkinan hasilnya besar. Tapi kalau tamani keberhasilannya itu sedikit pisan. Agak mustahil gitu. Itu tamani namanya. Nah, yang tidak boleh itu tamani tadi, walau itu berandai-andai. Makanya kenapa dalam Islam diharamkan judi. Karena judi itu berandai-andai. Kalau saya dapat, saya akan beli ini. Saya dapat, saya akan nangkring. Pokoknya kalau saya dapat ini bonus, saya tinggal duduk manis, ucang angge. Nah, itu berandai-andai. Itu syaitan itu, khutuwati syaitan. Apalagi inginnya syaitan. Bermegah-megahan. Alhaqumut takasur, inginnya itu bermegah-megahan. Ada sedikit peluang healing ayo. Tuleh macet healing ayo gitu. Nah, itu inginnya tuh hubud dunya, cinta terhadap dunia. Nah, itu khutuwati syaitan. Salah satunya tajin. Tajin tuh ingin indah wae. Bajunya ingin indah, ingin bagus wae. Makannya ingin yang lezat terus, tidurnya ingin nyenyak terus. Itu kan khutuwati syaitan tuh. Nah, yang pertama, hindarilah khutuwati syaitan. Bagaimana kalau orang yang seperti itu? Kenapa Allah melarang? Karena kata Allah, wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya. Kenapa tidak boleh kita mengikuti khutuwati syaitan? Fa innahu, sesungguhnya syaitan itu ya'muru bil fahsya. Itu dia akan menyuruh fahsya. Apa itu pasya? Bukan pasa ya. Kalau pasa ungu. Ini mah pasya. Keji. Apa keji itu? Perbuatan dosa yang qabih, yang dibenci oleh semua orang gitu. Itu pasya namanya. Contoh misalkan kalau maling, ada gak orang yang senang kepada yang maling?
dicaci enggak gitu kalau orang yang maling. Jinah. Nah itu fahsya. Pokoknya yang dibenci itu ya, dibenci oleh umum itu fahsya namanya. Jadi fahsya itu dosa yang masyarakat juga sudah memang tidak semua masyarakat beragama apapun pasti tidak senang gitu. Korupsi itu nggak senang semua orang gitu ya. Maling, membunuh gitu, fahsya itu namanya. Nah, karena setan itu ya'muru bil fahsya. Ya, menyuruh kepada keji. Makanya kan bahasa itu disebutnya oleh kita keji ya. Perbuatan keji itu. Kalau dosa-dosa misalkan kalau ngomongin orang itu keji enggak? Perbuatan keji enggak? Asa biasa itu. Berarti bukan bahasa itu mah dosa biasa aja gitu. Enggak jadi wah gitu ya. Kalau yang ngomongin orang gitu ya enggak juga gitu. Bahasa mah yang qabih atau yang jelek gitu ya, yang keji gitu ya. Nah, kalau mungkar apa? Itu terhadap syariat Allah kalau mungkar. Maka tadi ya'muru bil fahsya wal munkar. Kalau munkar itu ingkar terhadap syariat. Contoh, misalkan saya tidak percaya bahwa ini sunnah, gitu, ingkar sunnah misalkan gitu. Atau pokoknya terhadap syariat aja itu munkar namanya. Munkar itu terhadap syariat. Sebagian ulama menyebutkan itu syar'annya. Contoh Allah nyuruh jihad, kita nggak mau, nah itu ingkar, munkar namanya, ingkar terhadap. Atau misalkan kita diharamkan menikah sekaligus adik kakaknya, langsung ditikah oleh kita, itu ingkar namanya, munkar itu, gitu, dua-duanya langsung gitu, menolak syariat lah gitu, itu munkar ya, munkarnya. Maka kata Allah, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum. Kalau tidak ada rahmat dan fadl Allah, kalian tidak akan disucikan, tidak akan dibersihkan dari noda dosa kalian, enggak. Ya. Siapa tuh yang akan dibersihkan dari noda dosa? Min ahadin abadan. Siapa? Walakinnallah yuzakki mayyasha. Yang dibersihkan dari dosa itu orang-orang yang ditentukan oleh Allah. Siapa salah satunya? Yaitu orang yang menginginkan diampuni dosanya. Dengan cara apa? Satu, taubat, banyakkan istighfar. Nah gitu, sama. Sebetulnya yang mengampuni dosa itu bukan hanya istighfar. Contoh misalkan, barang siapa yang membacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, setelah sholat 10 kali maka diampuni dosanya tuh. Jadi banyak sebetulnya yang untuk mengampuni dosa itu bukan hanya istighfar. Nah, atau misalkan gini, barang siapa yang dawam wudu maka diampuni dosa-dosanya, kan gitu. Banyak untuk mengampuni dosa itu. Atau kita sholat berjamaah, setiap langkah ke masjid itu menghapus dosa. Itu kan banyak sebetulnya yang menghapus dosa. Tapi dosa yang dihapus tersebut, yang amalan-amalan barusan adalah dosa kecil. Kalau dosa besar, tidak bisa dihapus dengan sholat, wudu tadi, ngaji, tidak. Tapi dengan apa? Dengan taubat itu mah. Kalau dosa besar mah. Kayak tadi, membunuh, korupsi, itu mah dosa besar. Tidak mungkin diampuni dengan hanya pergi haji. Kita pergi haji, saya itu, wah diampuni dosa belum, Kak. Itu harus taubat. Kalau di sananya taubat, mohon maaf, kan taubat kemarin kan gimana cara syaratnya, rukunnya? Satu, menghentikan dosa tersebut. Kalau tidak menghentikan berarti belum taubat, baru istighfar, baru minta maaf. Yang taubat yang diterimanya oleh Allah. Sedih, ajam dalam hati, niat tidak akan melakukan lagi, ya itu ya. Kalau hak adami harus dikembalikan dulu kepada yang punyanya gitu. Iya, kalau tidak dikembalikan tidak akan mungkin, taubat apapun, istighfar apapun tidak akan mungkin, kan itu hak adami gitu. Dikembalikan ke negara lagi gitu,
dimanfaatkan oleh masyarakat gitu, sadayana gitu. Sama ketika misalkan kita kemarinlah jadi amanah dari masyarakat yang kurban. Banyak orang tuh yang kurban di kita memberi amanah ke kita, kemudian kita agak curang misalkan tuh. Kita ingin taubat misalkan. Nah, itu tidak bisa langsung ke Allah, enggak. Harus minta maaf kepada orang yang kurban tahun ini. Karena yang kecurangi oleh kita itu enggak tahu yang mana. Keseluruhnya meminta maaf, kembalikan berapa yang kita ambil gitu misalkan. Kalau curang misalkan, tidak amanah gitu. Nah, itu hak adami mah kayak gitu. Enggak bisa langsung taubat aja, ya Allah maafkan aku tidak akan mengulangi lagi, tidak bisa. Harus ada ibro. Harus ada mengembalikan lagi. Hak adami, makanya berat hak adami. Ngomongin orang ngomongin kok kita taubat nggak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak minta maaf ke orang tersebut. Ayo, bingung tuh ngomongin batur, ngomongin pejabat. Iya, ngomongin benar yang benar. Kesalahan orang maksudnya kan gitu. Kan itu bukan orang muslim. Orang kafir mah boleh. Enggak ada hukum. Ya, enggak apa-apa. Firaun, orang-orang yang sudah ahli neraka enggak jadi masalah. Kecuali untuk contoh atau untuk pelajaran gitu ya. Untuk pelajaran boleh. Gitu. Untuk pelajaran boleh. Gitu. Tapi yang ini mah yang benci gini kan ngomongin tuh benci gitu. Gitu. Ya, enggak ada manfaatnya lah intinya gitu. Nah, jadi orang yang akan dimaafkan oleh Allah itu orang-orang yang dikersakan ke Allah. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Ya, yang pertama kalau ingin dicintai, ingin dapat magfirah, ingin dapat rahmat dari Allah, jauhi khutuwati syaitan. Langkah-langkah syaitan. Keinginan syaitan. Hubud dunya lah, ingin pokoknya mah nafsu lah, ngikutin nafsu lah dan seterusnya. Kayak tadi satu ya, khutuwatis syaitan. Yang kedua, wala ya'talil ulil fadli minkum masa'ah alla ya'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Yang kedua, jangan kalian bersumpah. Bersumpah bagaimana? Contoh gini. Contoh misalkan kita itu sekarang kan musim bayar UKT. Karena itu bayar UKT mah sekarang cuma 2 hari 3 hari kan ya. Dari tanggal 8 sampai tanggal 12 misalkan. Kita adanya misalkan minggu depan. Tapi ini sekarang kita minjem ke saudara misalkan. Misal lu minjem, kita tahu bahwa saudara itu adalah gitu, kita minjam, oh maaf ya, bukan tidak ada, tapi saya juga mungkin ada keperluan nanti gitu dan seterusnya. Kita padahal kita misalkan hanya seminggu, kita sumpah demi Allah, kalau saya kaya awas, kalau dia minta tolong sudi tuh. Nah, itu haram hukumnya, atau Allah tidak akan cinta, Allah tidak akan memberi magfirah, rahmat ketika kita suka sumpah seperti itu. Sumpah. Gitu. Demi Allah saya mah pokoknya mah semenjak sekarang nggak mau kenal dengan dia. Nah, itu nggak boleh tuh. Kalau terdolimi gimana? Iya, sama ketika kita sumpah. Kita sumpah, saya juga akan seperti itu. Demi Allah saya tidak akan kenal dengan dia. Itu sama tuh. Jangan pakai. Kalau nggak menyebut nama Allah, kayak ayat. Ya sama sumpah. Menyebut atau tidak? Sama aja. bersumpah kan berdoa aja. Berdoa aja. Berdoa gimana? Untuk kebaikan dia supaya supaya kamu celaka gitu misalnya. Enggak bersumpah tapi mendoakan gitu ya, mendoakan celaka gitu. Terdolimi kemudian ya berarti sama draw.
Dia mendolimi kita, kita mendolimi dia gitu, sama draw. Nggak ada yang baik kata Allah. Dua-duanya jelek gitu. Ya nggak boleh lah gitu. Dolim sama didolimi enggak kan, itu bukan syariat kita itu. Nah itu khutuah syaitan tadi. Kita sakit hati ke seseorang, kita bilang ini, semoga Allah yang lebih tahu itu Membalasnya. tapi dalam hati kecil sebetulnya ingin dibalas kan oleh Allah gitu kan. Itu lebih halus itu. tidak ada kekuatan. Iya. Kekuatan hanya Allah. Iya gitu. Sebetulnya itu doa tersembunyi itu teman-teman. Ya bagusnya kalau kata kayak Nabi lah, ketika didolimi dia mendoakan yang baik, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan tidak seperti itu lagi kan gitu. Ya. Jadi kalau sumpah-sumpah kayak kan gini, ketika misalkan ada maaf ya kan ketika kecil kan SD ya suka di yang jaruhkeun kan presiden di yang jaruhkeun. Tahu yang jaruh? Padahal di jang jaruh kita nah. Kan teman-teman itu Jauhkan gitu. bukan dijauhin, dijodohkeun. Jodoh-jodohkeun gini kan. Itu si itu kamu eta bogoheun, wah teu sudi teuing demi Allah yang teu hayang teuing urang mah gitu kan, sampai ketika ketemu benci suruh ceduhan gitu dan seterusnya kan. Nah itu tidak boleh. Pokoknya tidak boleh sumpah menyumpah tentang pokoknya demi Allah teu hayang teuing, secara rudi teuing gitu. Nah itu tidak boleh. Ternyata kan jangan gitu kata Rasul, jangan terlalu benci kepada sesuatu, mungkin saja bisa jadi terbalik. Itu banyak teman, banyak. Ketika SD itu nya kan sok dijang jaruhkeun tadi gitu nya. Teu hayang teuing teu ayeuna mah geus boga budak nikah. Padahal itu udah sumpah-sumpahan. Cuduhan segrupa. Nah gimana kalau setelah itu kita sumpah kemudian melanggar sumpah kan? Gimana itu? Gak bisa. Harus apa? Kiparat. Itu kiparat dari sumpah. Gimana? Puasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberi fakir miskin 60 fakir miskin. Satu orangnya 1 kali makan kita sehari. Jadi 60 harian makan. Kiparatnya. Kayak gini misalkan, maaf ada seseorang makan jengkol, banyak teuing jengkoleun, terus ngomong gitu, pokoknya mah tim itu mah teu hayang nih, pokoknya dahal teu hayang teu sudi, nggak mau lah demi Allah, pokoknya saya nggak, walaupun nggak nyebut demi Allah, saya nggak mau lagi. Ternyata udah setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian sembuh kan, lihat enak makan lagi, nah itu berarti melanggar sumpah namanya. Berarti kayak tadi harus kiparat dosa. Kiparat sumpah. Kalau misalkan dia bersumpah karena memang dia tidak tahu itu tuh nggak mungkin lupa, misalkan gini, sumpah misalkan demi Allah gini gitu misalkan ya, ternyata udah beberapa bulan kemudian Iya. di luar kenalan dia memang begitu gitu. Kalau menurut saksi dia mah begitu, cuma ternyata nggak begitu gitu. Memang keyakinan dia seperti itu sih, gimana sama kiparat juga? Kasusnya coba kasus yang lebih jelasnya gimana Pak Rasid? Misalkan gini ya, misalkan ada seorang ditanya, bener nggak situ tadi salah gitu? Iya bener saya lihat, sampai dia sumpah gitu ya. Nah terus beberapa hari kemudian terbukti bahwa ternyata dia salah lihat gitu, bukan orang itu, tetapi seseorang yang mirip gitu. Nah itu mah kesalahan, nggak jadi masalah. Enggak, bukan kiparat, itu hanya maaf, klarifikasi aja sudah cukup itu. Bukan sumpah, bukan kayak tadi sumpah yang tidak bolehkan gitu ya. Nah itu ya. Jadi hati-hati kita sumpah-sumpah teh ya. Kaum terhadap istri misalkan, demi Allah saya nggak akan ketemu lagi sama kamu dengan calon dulu, terus dia dinikah sama orang lain, demi Allah saya nggak mau bertemu dengan kamu lagi, ningali wajahnya gitu hayang. Cadu ya efek itu lah. Makanya sumpah-sumpah gitu janganlah. Ini pun sumpahnya bahkan gini, ada sumpah gini, jangan kata gini, ulul fadli
kalau saya memiliki jabatan, saya bersumpah tidak akan memberi kebaikan ke seta gitu. Kalau saya diberi kekayaan, saya tidak akan memberi kepada keluarga saya, kepada kurba, kepada kerabat, wal masakin, kepada miskin, muhajirin, fisabilillah, enggak lah gitu. Nah, sumpah ketika saya kaya, saya tidak akan memberi kepada keluarga. Padahal rezeki kita itu ada hak orang lain. Di sini disebutkan satu hak yang lain itu satu kerabat. Ketika kerabat memerlukan atau kurang, itu ada hak dari rezeki kita tuh untuk kerabat. Yang kedua apa? Masakin, orang miskin. Jadi harta kita tuh ada hak orang miskin. Yang ketiga muhajirin. Muhajirin tuh yang hijrah. Kalau tempat kan sudah tidak ada kata Rasul, la hijrata ba'da putihil Mekah. Tidak ada hijrah setelah putuh Mekah. Setelah merdeka. Jadi merdeka Mekahnya sudah merdeka. Yang ada juga hijrah dari tadinya nakal sekarang jadi baik. Contoh misalkan tadinya dia suka suka riba lah, taruhlah gampangnya. Suka riba, sekarang ditinggalkan ribanya. Gitu. Kemudian dia kan dalam keadaan gonjang-ganjing dalam ekonominya. Kita tolong, itu ada hak yang muhajirin tuh. Yang keempat yang ada hak itu fisabilillah. Orang yang sedang jihad di jalan Allah. Taruhlah ustaz-ustaz, kiai-kiai. Jadi harta kita tuh ada hak ustaz tuh. Jadi ustaz-ustaz ada haknya. Jadi ada kerabat tuh, miskin, muhajirin, sabilillah. Jadi fisabilillah di jalan Allah, yang sedang berjuang di jalan Allah. Itu ada hak rezeki kita. Kembali ke sumpah tadi itu ya. Batasannya itu apa sih, orang boleh menggunakan demi Allah misalnya gitu. Sumpah. Karena kita sering dalam kerja sehari masih kita misalnya demi Allah gitu kalau begitu kan. Batasannya apa gitu untuk perkara apa gitu. Batasannya ketika kita akan celaka lah, ketika kita tidak sumpah gitu. Batasannya. Ketika kita misalkan dituduh, tadi jinah misalkan, atau tidak selingkuh, kita tidak ada apalagi di hakim di pengadilan, maka tidak ada lagi misalkan sumpah demi Allah saya tidak. Nah, hakim itu harus menerima kalau sudah sumpah. Nah, ketika kenapa? Karena itu akan bahaya kan ketika kita nggak sumpah gitu misalkan. Aikieu mana itu tuh demi Allah henteu, itu bentuk kudu atuh dalam aku gimana naon gitu. Teu ngaku gimana naon gitu. Ain kitu mah enggak usah demi Allah gitu. Kan sautik mana itu demi Allah urang mah henteu. Teu kudu. Nah, itu enggak boleh itu. Pakai gogol pakai. Baru udah kain mah kan gitu. Demi Allah nying. Aduh gawat. Aduh, nama Allah dihijikeun. Jeung nu najis aduh Gustina geung salah. Nah, jadi batasannya memang harus yang kira-kira misalkan dituduh maling, sudah tidak ada lagi saya benar sumpah, kudu sumpah demi Allah. Lah, kalau sudah terpojok baru demi Allah enggak. Nah, kalau sudah menyebutkan demi Allah, tidak ada seorang pun yang meragukan. Kenapa? Karena ketika sudah sumpah, itu urusan dia dengan Allah. Ketika dia bohong, pasti Allah melaknatnya, pasti Allah memberikan siksa. Berarti kita harus terima, harus menerimanya gitu. Nggak boleh kita misalkan, kita percaya, padahal udah demi Allah, tidak boleh dalam Islam. Kalau sudah menyebutkan demi Allah, contoh misalkan, ada dulu sahabat ngadu ke Rasul, ya Rasul, saya aneh. Aneh apa? Anak saya hitam, saya kan ganteng, saya putih, istri saya cantik, tapi anak saya hitam, berarti istri saya selingkuh. Diadukan gitu. Pokoknya saya yakin, nggak mungkin kan, saya ganteng, istri cantik, anak hidung, berarti dia selingkuh gitu. Kata Nabi, dipanggillah istrinya, benar kamu selingkuh? Tidak ya Rasul. Benar kamu, demi Allah ya Rasul. Tuh. Enggak. Udah menyebutkan demi Allah, selesai. Kata Nabi gini. Kamu jangan dulu
menuduh istrimu zina. Tapi buktinya ini ya Rasul. Tapi kamu sudah punya bukti lain, bukan anak. Dan anak mah bisa jadi. Gini mungkin, kamu ketika hamil istrimu, kamu ada nggak seneng sesuatu atau benci sesuatu, tapi berlebihan gitu? Apa tuh ya Rasul? Oh ada ya Rasul, cek istrinya. Apa? Kamu sangat cinta terhadap kuda yang hitam itu. Kuat betul, itu hadis saya. Oh, hitam jadi senang pisan. Nah, kata Rasul itu jadi hitamnya itu di situ memperingat. Makanya wajar ketika kata Rasul, kalau cinta jangan terlalu cinta, kalau benci jangan terlalu benci, bisa jadi gitu. Itu teh seneng kan, kudanya kuat, gagah, hitam gitu. Hitamnya melas gitu. Tapi suka ada colat putih di kaki sama kepala itu. Ya. Nah, itu mahal itu kudanya, hebat, gagah lah gitu. Seneng apapun itu kesana. Nah, kata Rasul itu. Jadi bukan selingkuh. Nah, jadi kalau sudah demi Allah, nah itu kan sudah mepet, itu nggak ada lagi alasan, dan memang tidak ada bukti apapun, memang gitu. Makanya menyebutkan demi Allah gitu. Boleh. Nah, kalau sudah menyebutkan demi Allah, ayo kau orang mana ya demi Allah, bohong demi Allah gitu, bohong. Orang itu percaya demi Allah kalau sudah demi Allah, tapi memang kita mah demi Allah siga tadi ya, kita terlalu mudah untuk bersumpah. Masalahnya Pak Ustaz, kan kita bukan negara Islam. Orang membunuh. Itu dengan demi Allah kan enggak. Iya. Diambil sama pemerintah, pelaku di kita. Ya gitu, di kita mah kan demi Allah tuh enggak berpengaruh, enggak ngaruh gitu. Iya, kan lakah gitu ya. Makanya kalau kita mah orang iman, kalau misalkan taruhlah di keluarga ada apa, kamu yang malingnya demi Allah sih, udah kita harus percaya, udah gitu. Kalau sudah gitu. Adapun dia bohong, itu mah urusan dia dengan Allah. Udah cukup aja gitu. Enggak usah enggak usah tuh kan. Nah, ini demi Allah itu. Sumpah kan banyak yang sumpah ya demi Allah. Kalau seperti ini, kalau buat seperti ini. Misalkan lihat orang lain misalkan maaf jadi pejabat nih. Jadi pejabat dapat padol. Dia dolim, demi Allah kalau saya jadi pejabat seperti itu saya tidak akan dolim. Akan seperti ini, itu nggak boleh. Sumpah itu namanya, nggak boleh. Belum tentu kita bisa setelah itu. Sok coba sekarang aja, maaf misalkan menteri agama yang sekarang itu kan hebat kada agamanya, makanya dijadikan menteri agama. Tapi kan bahasanya sekarang kalau sudah jadi pemerintah mah agak beda ya, agak aneh itu. Termasuk kurban kan. Aduh, daripada kurban cuma ribuh-ribuh. Ya dari kita mah itu kan tadi di kita mah sebenarnya sumpah itu hanya ritual, hanya apa? Itu simbolis aja, di kita mah ada simbolis aja, ada Quran, ada demi Allah gitu ya. Saya tidak akan korupsi, tidak ada buktinya mah sumpah gitu. Nah itu mah dilaknat ke Allah ya. Tapi emang dulu pernah ada kayak gitu di Jawa itu? Enggak. Ada juga kan baiat, baiat itu kan janji setia, saya tidak melakukan ini, saya tidak akan melakukan ini, tidak ada gitu. Kan ketika baiat kan janjinya apa? Saya tidak akan musyrik lagi, saya tidak akan membunuh lagi, saya tidak akan jinah lagi dan seterusnya kan gitu baiatnya. Itu enggak ada demi Allah. Saya ini enggak gitu. Ya, jadi baiatnya karena waktu zaman Nabi baiat, ya banyak baiat. Gitu ya. Jadi tidak boleh kita bersumpah gitu dan bersumpah terhadap apa gitu ya. Seberapa juta? Udah 4? Naon 4 ya? Dari satu, jangan khutuwatis syaitan. Yang pertama jangan mengikuti setan ya. Yang kedua apa? Kedua itu barusan apa?
jangan sumpah ya, jangan sumpah terutama dalam kekayaan. Misalkan demi Allah kalau saya punya kekayaan, saya tidak akan memberi si ini, saya tidak akan nolong si ini gitu. Enggak ya, jangan seperti itu. Nah yang ketiga, wal ya'fu, pemaaf, maafkanlah oleh kalian apapun, siapapun. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, ingin dapat maghfirah, ingin dapat rahmat, harus jadi pemaaf. Memang berat sih pemaaf itu, memaafkan itu susah gitu ya. Tapi udah memang harus supaya kita dicintai oleh Allah, dapat maghfirah, dapat rahmat, memaafkan. Wal afi anin nas, memaafkan manusia gitu. Contoh misalkan ada seorang kayak tadi lah, misalkan kita butuh banget, enggak nulungan, ya udah berarti dia juga punya butuh, ya udah maafkan aja, nggak jadi masalah, kita cari yang lain aja gitu. Berarti tidak ada rezeki dari dia, udah maafkan aja. Jangan awas kayak munahna butuh hayang nulungan, jangan, nggak itu hayang ting nulungan, jangan gitu. Maafkanlah, pemaaf gitu, memaafkan. Rasul itu masya Allah sangat pemaaf. Dilempar dengan kotoran unta, dia memaafkan. Dilempar dengan batu sampai berdarah, sampai kena terumpahnya, dimaafkan gitu. Masya Allah, hebat. Sampai Jibril anu keheulna cobanya. Jibril, ya Rasul, izinkan aku apa gunung Uhud saya lemparkan. Jangan. Ayo Nabi yang lain mah kan minta, ya Allah umat saya sudah gak kuat lah. Ayo Nabi jangan. Nabi pemaaf insyaallah ya karim. Wal afianin nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemaaf ya. Coba bayangkan Nabi tadi aja yang ayat ini sebelumnya. Kan istrinya Aisyah dituduh selingkuh. Sakit hati enggak Nabi? Pastilah oleh sahabat-sahabat terdekat merasa terdolimi gitu ya. Tapi ketika ada ayat ifki, apakah ada bekas Nabi benci kepada orang yang tadi sudah nuduh zina, sudah mencemarkan nama baik? Seorang Nabi istrinya selingkuh, wah rame satu negara, wis gitu. Cemarlah nama Nabi gitu. Maknya seorang Nabi enggak bisa mendidik istrinya sendiri, wah kan wah rame pasti. Coba bayangkan. Tapi Nabi memaafkan semuanya, wah keren. Gitu. Sepertinya kita aja misalkan ada di kita itu, kan keluarga kita disangka jelek oleh orang lain itu, dituduh, kan kita sakit hati. Nabi juga manusia kan, sampai Nabi juga kan nggak bisa berkomentar. Sampai berapa bulan tuh dalam hadisnya Nabi menyerahkan Aisyah ke Abu Bakar, pulang dulu kamu gitu supaya tenang aja. Itu berapa bulan lama disuruh pulang dulu Aisyahnya ke Abu Bakar. Terus Aisyah bilang, Abi, apakah Abi percaya dengan rumor-rumor di luar? Saya yakin kamu tidak seperti itu, tapi bukti sudah dilihat oleh orang lain. Abi tidak bisa ngomong apa-apa, tapi Abi percaya kamu tidak mungkin seperti itu. Ya udah sok di sini aja dulu sampai reda, nanti berapa bulan tuh. Di lamun bahasa di Sunda mah naon pada titirahnya titirah heula gitu. Si istrinya dikeluargakan dulu gitu, dikeluargakan dulu. Itu saking ramenya tuh. Wah, Nabi. Tapi setelah ada ayat ifki, turun ayat bahwa bebas dari tuduhan tersebut. Aisyah itu semuanya ingat, wah masya Allah, saya sudah dosa, taubatlah, minta maaflah, dan seterusnya. Coba kalau tidak ada ayat ifki, semuanya menuduh zina, menuduh tuduhan-tuduhan palsu, itu kan itu pada sahabat. Tapi Allah rahmat, dengan rahmat Allah dibuktikan bahwa dia tidak kalau waktu zaman itu kan ada ayat udah jelas Allah yang menyebutkan, pasti tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan kan itu. Itu yang menyebarkannya yang pertama siapa itu? Gegedug munafik itu, Abdullah bin Ubay.
Itu yang pertama menyebarkan di komporan. Orang muslim jangan ngomporan gitu ya. Nah, ya wal ya'fu namanya, wal afi aninas tuh. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah tuh pemaaf lah gitu. Kumaha ge maafkan lah gitu. Keun lah, enggak apa-apa. Eker-ekerna iya. Gitu. Gitu. Wal afi aninasnya itu. Wal ya'fu. Yang keempat, wal yasfahu. Kalau ingin dicintai oleh Allah, sering musafahah. Yasfahu. Ya musafahah. Kapan? Ya kapan saja ketemu musafahah. Assalamualaikum musafahah. Kalau salam kan assalamualaikum, al musafahah mah pieu. Ayo urang kita sasalaman. Ayo salaman assalamualaikum gitu ya. Nah itu sasalaman, enggak ayo musafahah beda lagi. Seringlah bermusafahah. Kenapa? Karena maaf, sekali bermusafahah itu tuh sebetulnya murudukeun dosa. Makanya kenapa Nabi ketika musafahah itu jarang melepas duluan. Kenapa? Kalau melepas duluan seolah-olah tidak mau lama-lama diampuni oleh Allah dosanya gitu. Makanya Nabi ini biasa. Han ketika orang lain mau melepas enggak dicepeng kayak ulah cicing gitu. Jadi jangan dia lepas gitu. Hanya tidak duluan ngelepasna gitu. Nabi mah. Jadi ketika assalamualaikum ya gimana ya? Ya gitu. Silaturahmi, Pak. Iya, silaturahim. Ya. Gimana kalau nggak ketemu? Itu silaturahim. Itu diampuni dosanya apa dosa kita kepada Allah atau dosa kepada dia? Semuanya dosa. Dosa selama ini dosa-dosa kita ampun. Gitu. Itu tidak di dalam hadis tidak dikhususkan, maka dosa mereka berdua saling dosa adaminya bakal diampuni enggak? Itu dosa-dosanya berdua. Makanya selama gitu, makanya orang Arab kenapa ketika salam ini cepaka-cepiki dulu supaya agak lama. Gitu. Kalau salam tuh cepaka-cepiki hungku gitunya. Nah, itu supaya agak lama itu berdosa. Gitu. Hebat ya, itu musafahah, silaturahim. Makanya ketika kita silaturahim itu niatkan silaturahim ketika kita berangkat niatnya silaturahim, insya Allah Allah menurunkan malaikat untuk menjaga orang yang mau silaturahim tadi. Allah menurunkan malaikat untuk menjaga supaya dia selamat. Gitu. Kalau kita mau silaturahim maka kita ketika berangkat kemana niatkan silaturahim. Gitu. Misalkan mau kerja, ya selain kita kerja, kita juga silaturahim dengan teman-teman, sahabat-sahabat, atasan, bawahan, rekan kerja gitu, sejawat dan seterusnya. Tuh, jadi 4 ya. Kalau ingin dicintai oleh Allah itu 4. 1. Jangan mengikuti khutuwati syaitan. Yang kedua, jangan sumpah-sumpah lain. Saya agak dikurangin lah sumpah-sumpah nukatilu. Apa? Pemaaf ya, memaafkan. Walaupun agak susah ya maafkanlah. Namanya maafkan berarti kayak Allah lah. Ketika kita berbuat dosa, kita mohon maaf, kemudian kita berbuat dosa lagi, henteu kieu. Tuh, karek mah dimaafkan geus kitu deui, henteu kitulah. Gitu. Jadi kalau sudah memaafkan dia melakukan lagi, ya itu yang kedua, ya yang itu mah udah lewat gitu. Kan kita mah gitu. Tuh, kemarin kita diberi maaf, diberi kesempatan sekali, sekarang sudah gitu lagi. Tuh kan, nah itu berarti belum memaafkan hakikatnya. Kenapa masih mengungkit gitu? Kalau sudah memaafkan mah udah gitu. Dan kita kan masih mengungkit. So kadang-kadang kita sudah memaafkan, ya udah saya maafkan, tapi pas ketemu teh nah itu maafkannya ketika musafahah, silaturahim. Ini musafahahnya. Wasfahu wal yasfahu. Ala tuhibbuna. Maka kata Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maka ketika kita tadi dilakukan sesuai dengan arahan tadi, maka tuhibbuna, kalian mendapatkan cinta, ayyaghfirallah, dan Allah memaafkan, lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah memberikan rahmat kepada kalian. Itu ya, 4 coba gitu diamalkan. Apa saja yang bisa ya. Kalau khutuwati syaitan sih memang banyak. Kalau memang keinginannya setan makan sagarupa nafsu, sagarupa itu kan setan. Tidur ingin enak wae gitu kan. Makan ingin enak wae itu kan keinginan setan begitu. Tajin itu apa? Indah-indah gitu. Hubud dunya gitu. Itu keinginan setan, termasuk tadi kikir, itu keinginan setan. Pelan?
Iya. orang benar kan. Iya gitu. Nah, intinya gitulah. Ya, jadi kan kebalikan dengan takwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau setan sebaliknya. Larangan suruh dikerjakan, perintahan tinggalkan gitu. Itu setan, itu setan gitu. Sombongnya kan setan sombongnya. Nu pertama sombong kan setan. Itu aku yang lebih dan aku tak ada, itu hutuat setan. Cara duduknya, cara bicaranya, cara berjalannya kan beda. Itu kalau hutuat setan mah gitu. Ini digiling dibuka teh dengan berjengagegag di jalan gitu keren gitu. Tanya termasuk pakaian apapun pokoknya ingin gumuyuh lah, gumuyuh naon gumede gitu, gumuluhur gitu ya. Nah, tinggalkan oleh kita, insyaallah kita dicintai oleh Allah ya. Masya Allah kita dapat magfirah, mendapat rahmat dari Allah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka